kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video diskusi UAS kami dari kelompok 1 Pendidikan Multikultural. Pendidikan multikultural bukan hanya topik akademis, tetapi juga kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia yang sangat beragam. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi dari buku M. Ainul Yakin yang telah kami pelajari. Lalu, kita akan mendiskusikannya bersama melalui pertanyaan-pertanyaan tematik yang akan mengubah pemikiran. Harapannya, video ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih toleran dan adil dalam menyikapi setiap perbedaan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep kultur dan masalah sosial budaya. Kultur merupakan suatu sistem nilai, simbol, dan kebiasaan yang dipelajari. Jadi, kultur tidak diwariskan secara biologis. Terdapat tantangan utama dalam kultur, yaitu yang pertama, diskriminasi, yang kedua etnosentrisme, yang ketiga prejudis, dan yang terakhir adalah stereotip. Contoh nyatanya di masyarakat kita adalah konflik suku dikarenakan adanya stereotip negatif yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi, peran penting pendidikan multikultural adalah membangun pola pikir yang terbuka sehingga dapat menerima perbedaan yang berbeda-beda. Yang kedua yakni isu gender dan ketidakadilan sosial. Budaya patriarki dalam pendidikan, perempuan sering dianggap nomor 2. Perbedaan gender dan seks adalah konstruksi sosial. Perempuan sering mengalami kekerasan simbolik, sosial, bahkan psikis. Ketimpangan status sosial dalam ekonomi berdampak besar pada akses pendidikan. Solusi pendidikan sebagai alat emansipasi dengan peran guru sebagai akses kesejahteraan. Studi kasus jumlah parlemen perempuan masih rendah secara global di Indonesia. Yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai diskriminasi etnis, difabel, dan usia. Orang-orang seringkali menganggap etnis dan ras itu sama atau mirip. Padahal etnis dan ras memiliki pengertian yang berbeda. Etnis merupakan sekelompok orang yang memiliki identitas budaya, bahasa, sejarah, agama, dan adat istiadat yang sama. Contoh kelompok etnis di Indonesia yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, Dayak, Bugis, dan lain sebagainya. Sedangkan ras, yakni pengelompokan manusia yang dapat dilihat secara fisik seperti warna kulit, rambut, bentuk wajah, dan bentuk tubuh. Konsep ras lebih secara fisik atau biologis dan bukan budaya. Contoh umum ras seperti suku Mongoloid, di mana orang-orang dari suku tersebut biasanya memiliki kulit yang putih kekuningan atau kuning langsat. Kemudian suku Negroid, di mana kita biasanya menyebutnya dengan orang berkulit hitam, dan kemudian yang terakhir suku Kaukasoid, yakni orang-orang yang berkulit putih.
Yang selanjutnya yakni problem difabel di sekolah, antara lain keterbatasan akses, pelayanan khusus yang minim, dan diskriminasi halus. Kemudian yang terakhir, diskriminasi usia yang biasanya terjadi kepada anak kecil dan lansia yang seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan. Di sini peran guru sangat penting untuk membangun inklusivitas dan mendesain pembelajaran yang adil untuk semua. Pendidikan multikultural mendorong pencegahan konflik dan membangun kohesi sosial. Menurut kalian nih, kenapa sih pendidikan multikultural itu tidak hanya cukup untuk dipelajari di kelas aja? Menurut aku sih karena nilai-nilainya harus dihidupkan. Kita perlu bukti dari pendidikan, sikap guru, serta interaksi antar siswa. Betul itu. Tanpa aksi, pendidikan multikultural cuma jadi teori aja. Padahal kan sikap toleransi terbentuk dari pengalaman sosial, bukan hanya hafalan atau teori semata. Menurut kalian apa sih dampak jangka panjang budaya etnosentris di masyarakat? Dampak jangka panjang etnosentris di masyarakat yang pertama yaitu masyarakat jadi lebih tertutup, dan yang kedua rentan konflik di sekitar lingkungan masyarakat, dan yang terakhir sulitnya bersaing di lingkup global. Karena apa? Dikarenakan sempitnya wawasan. Dan juga bisa menciptakan stigma sosial yang diwariskan terus-menerus, seperti anggapan bahwa orang suku B, orang suku A pemalas, dan etnis B pelit, seperti itu. Apa sih contoh nyata ketimpangan gender yang ada di dunia pendidikan itu? Menurut aku sih masih banyak sekolah yang memisahkan aktivitas gender secara tidak adil. Misalnya perempuan yang tidak diberi peran ke pendidikan. Atau bias kurikulum. Jadi seperti hanya menampilkan tokoh laki-laki dalam pelajaran sejarah ataupun sains. Menurut kalian nih, bagaimana sih pendidikan bisa mendorong keadilan sosial bagi masyarakat kelompok miskin? Menurutku sih bisa dengan memberikan akses pendidikan gratis, beasiswa, dan memperbaiki kurikulum agar relevan dengan mereka. Bisa juga dengan mengajarkan empati dan membongkar ketimpangan sistematik lewat pelajaran sosiologi dan pendidikan kewarganegaraan. Menurut kalian apa sih tantangan utama sekolah menerima siswa difabel? Kalau menurutku tantangan utama sekolah inklusif yaitu yang pertama kurangnya pelatihan guru, yang kedua fasilitas fisik yang mungkin kurang memadai, dan yang ketiga budaya sekolah yang mungkin belum terbiasa dengan orang-orang atau kebiasaan orang yang difabel. Kalau dari aku, karena persepsi masyarakat masih banyak yang menganggap difabel itu sebagai beban, bukan individu yang memiliki potensi, seperti itu. Menurut kalian, apa sih hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mendukung nilai-nilai multikultural yang telah kita pelajari hari ini? Menurutku sebagai mahasiswa hal kecil yang bisa dilakukan yaitu menghindari bercandaan yang bernuansa diskriminatif dan memperluas pergaulan antar ataupun lintas budaya. Kalau menurut aku, aktif dalam dialog lintas agama, komunitas peduli difabel atau kegiatan solusi keadilan. Kesimpulannya dari kami, pendidikan multikultural tidak hanya sekedar materi, tetapi juga jalan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Dimulai dari sekolah, kita bisa membangun masyarakat yang toleran, terbuka, dan saling menghargai. Dan kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan sosial itu sendiri. Sekian video diskusi dari kami.
Terima kasih sudah menonton video diskusi kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.